Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi bertemu dengan Bapak, yakni Bapak Maulana Muhammad. Ya baiklah, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, Bapak mau bertanya juga. Sebelum belajar ini sudah makan? Sudah. Alhamdulillah sudah makan. Karena kalau tidak makan nanti tidak ada energi untuk belajar, dan juga kalau tidak makan itu bisa menimbulkan penyakit mah. Ya, Bapak presensi terlebih dahulu. Mei, Ada. Susanti, Saya ada. Nurul. Ada. Ya, alhamdulillah ternyata murid Bapak kan semua tidak ada yang sakit. Ya, baiklah. Bapak sekarang mau bertanya. Minggu tadi kita belajar apa? Ada yang ingat? Kita belajar tentang negara ASEAN. Ya, betul sekali. Belajar tentang negara ASEAN. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Contoh negara ASEAN ada yang tahu? Negara apa saja? Indonesia. Ada lagi? Malaysia. Ya, betul sekali. Indonesia dan Malaysia adalah salah satu termasuk dari negara ASEAN. Ya, untuk minggu ini kita akan belajar materi tentang konsep dan contoh interaksi sosial. Sekarang Bapak mau tanya, interaksi sosial itu apa sih? Ada yang tahu? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya Ya, atau betul. kelompok. Betul sekali. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu lain atau kelompok. Sekarang Bapak mau tanya lagi, contoh interaksi sosial ada yang tahu? Saya Pak. Apa contohnya? 1. Proses tawar menawar antar penjual dan pembeli. 2. Tawuran antar supporter bola. Ya, betul. Itu tadi adalah salah satu contoh interaksi dari sekian banyak contoh interaksi sosial, diantaranya itu. Ya baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini Bapak akan sampaikan tujuan mempelajari materi konsep dan contoh interaksi sosial, yakni diharapkan kalian dapat memahami interaksi sosial sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kehidupan sosial budaya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebaran mobilitas sosial dan mengidentifikasi pengaruh mobilitas sosial terhadap budaya. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan, dan menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Jadi KKM untuk materi ini hasil penilaian akhirnya nanti 65. Jadi jika di bawah 65 itu berarti remedial, dan jika melakukan remedial itu nilai paling tinggi 85, tidak sampai 100. Ya baiklah. Kemudian selanjutnya kalian akan Bapak bagi 3 kelompok, 3 orang. Kelompok 1 yaitu membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial, faktor struktural. Kemudian kelompok 2 membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial, yang mana faktor ekonomi, dan faktor penghambat mobilitas sosial, kemiskinan. Kemudian kelompok 3 membahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas dan contoh mobilitas vertikal ke atas dan contoh mobilitas vertikal ke bawah. Jadi diskusi. Setelah mencari materinya dibacakan hasilnya setelah selesai mengerjakan. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, jadi ini Bapak untuk mempermudah mengerjakan, Bapak kasih lembar materi
Ini materinya. Ya, saya menunggu waktu. Ya, waktunya sudah 15 menit. Silahkan kepada kelompok 1 Mei untuk menyampaikan hasil pengerjaannya. Kepada Mei dipersilakan. Kita tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Nah, jadi dari faktor-faktor tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang warga Indonesia itu bisa mencapai status sosial tertinggi karena sistem demokrasi. Tadi seperti misalnya presiden di Indonesia yang awalnya tadi seperti rakyat biasa, kemudian naik status sosialnya menjadi presiden berkat pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, kemudian kelompok 2 kepada Nurul untuk menyampaikan hasil pengerjaannya, dipersilakan. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kita dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Ya, jadi dari faktor ekonomi dan faktor pendorong mobilitas sosial, faktor ekonomi dan faktor penghambat mobilitas sosial kemiskinan dapat diambil satu kesimpulan bahwa jika masyarakat yang kondisi ekonominya baik, maka akan mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Sedangkan jika mengalami kesulitan ekonomi, maka akan sangat sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Ya, yang terakhir kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Susanti. Kepada Susanti dipersilakan untuk menyampaikan hasil pengerjaannya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita telah mempelajari pengertian mobilitas sosial dan menemukan berbagai contoh mobilitas sosial yang terjadi di
di lingkungan tempat tinggalmu. Untuk memperdalam pemahaman tentang mobilitas sosial, kita dapat mempelajari berbagai bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Ya. Kasus 1, mobilitas vertikal ke atas. Ya. Budha Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Budha Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Budha Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Ya. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Budha Maris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Budha Maris Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Ya, ada Kasus lagi. 3. Ya. Pak Zaunuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Ya, betul sekali. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan suatu kondisi dari kondisi satu ke kondisi lainnya. Dan kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang mana kasus 1 tadi merupakan bentuk mobilitas sosial vertikal, dan kasus 2 itu merupakan bentuk mobilitas sosial horizontal. Ya, Bapak ambil kembali lembar materinya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, dari seluruh materi yang Bapak sampaikan dan yang kita diskusikan, dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial sangatlah dipengaruhi oleh mobilitas sosial. Jadi interaksi sosial sangatlah dipengaruhi mobilitas sosial yang terjadi, yang mana mendorong terjadinya keanekaragaman budaya di masyarakat. Ya, karena waktu sudah habis, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Salah dan hilaf mohon maaf. Jaga kesehatan, belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.